Ya, semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa koin atau token ya, yaitu AGLD. Ini dari Bang Muhammad Ikram minta dibahas. Itu token Pump and Dump atau memang tokennya punya fundamental, Bang. Kita akan bahas AGLD. Kemudian yang kedua kita akan bahas Tron juga ya dari Bang Darmawan. Oke, kita akan coba ulas pertama dari AGLD atau Adventure Gold. Ini merupakan sebuah token berbasis seperti game gitu ya, teman-teman. Harganya sekarang ada di kisaran 0,5 dolar, setengah dolar. Dia udah listing cukup banyak di beberapa exchange ya, ada di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Huobi Global. Jadi udah besar, udah exchange besar lah yang listing token AGLD ini. Adventure Gold ini adalah sebuah native token dari Loot non-fungible token atau NFT. Jadi ada project namanya Loot, guys. Kalau teman-teman main COC, cari loot ya, cari apa resources, cari dana, cari harta lah bisa dibilang. Jadi loot is teks berbasiskan dengan teks ya, berbasiskan dengan teks random adventure gear general and storage on chain. Jadi ini bahasanya agak-agak sulit biar teman-teman juga bisa lihat teman-teman. Kita coba translate nih. Jadi Adventure Gold adalah token ERC20 asli dari project Loot, non-fungible token atau NFT. Loot adalah perlengkapan petualangan acak berbasiskan teks yang dihasilkan dan juga disimpan secara on-chain. Dibuat oleh salah satu pendiri jaringan media social Fine, Dom Hoffman. Proyek ini sengaja tidak memiliki antarmuka atau front till end, teman-teman. Gambar, statistik, dan juga fungsionalitas. Sebaliknya, didasarkan oleh 8.000 NFT berbasiskan teks yang terbuka untuk ditafsirkan oleh komunitas. Jadi mereka proyek berbasiskan NFT. Adventure Gold, Adventure Gold diluncurkan pada 2 September 2021 dan mengizinkan setiap pemilik loot NFT mengklaim sampai dengan 10.000 token secara gratis. 10.000 token secara gratis dengan harga AGLD yang meroket di hari awal perdagangan. Ada airdropnya yang bernilai sampai 70.000 US dollar per NFT. Pendiri AGLD Will Pepper mengklaim dia ingin menetapkan standar untuk proyek yang dibangun berdasarkan loot dengan menyediakan mata uang untuk dunia game terdesentralisasi. Jadi mereka dari project NFT itu mau geser ke project gaming juga, guys. Jadi menciptakanlah token namanya AGLD yang bisa dipakai di ekosistem mereka. Nah, kalau kita cek dia di komunitas ya, di apa namanya di website resminya dia, ada website namanya lootproject.com. Yang ini projectnya ini adalah sebuah project yang menurut saya teman-teman loot adalah perlengkapan petualangan acak. Saya masih belum dapat nih petualangan acak itu apa? Apakah maksudnya game berbasiskan adventure kah atau apa? Ya yang dihasilkan dan disimpan dalam rantai statistik gambar dan juga fungsi lainnya. Sengaja dihilangkan oleh orang lain dalam menafsirkannya. Jangan ragu untuk menggunakan loot sesuka Anda. Nah, itu cara pakainya gimana? Ini kan NFT nih. Jadi ceritanya dia punya NFT di marketplaces. Kita akan cek dia di OpenSea, teman-teman. Loot for NFT. Belum tampil. Nah, ini ada nih beberapa NFT yang mereka punya. Jadi NFT-nya itu berupa tulisan-tulisan kayak gini. Nah, tuh Katana, Katana, Chainmail, Warcap, Linen. Ya, NFT-nya berupa ini, guys. Gambar-gambar kayak gini. Bukan gambar sih ya, gambar tapi isinya tulisan tok gitu loh, nggak ada apanya. Jadi ya NFT-nya cuma gini guys, dan dijual itu setengah it loh, mahal banget harganya. Saya sendiri nggak tahu apakah ini laku apa enggak ya. Tapi kalau buat teman-teman nih yang punya akal sehat, teman-teman membeli project, apakah teman-teman akan beli project yang ya isinya tulisan, tapi ya nggak ada fungsi secara dunia nyata ya nggak ada guys.
Jadi dia hanya NFT berupa gambar, tapi isinya cuma tulisan, terus dijual di marketplaces. Hmm. Ya, jadi board app aja yang dulunya dikagum-kagumi, wah ini harganya miliaran dan lain sebagainya, sekarang nyungsep sudah 90% harganya. Apalagi NFT-NFT yang lain. Udah pasti track dari NFT lagi turun-turunnya untuk saat ini. Dan menurut saya secara logika juga nggak masuk akal lah kita beli eh, apa namanya seni ya, seni. NFT itu seni. Seni yang tentunya sifatnya berupa tulisan seperti ini, tidak ada unsur seninya, di mana yang mereka bilang adalah mereka kayak memberikan kesempatan untuk orang itu menafsirkan sendiri nih, mau menafsirkan apa, mungkin mau mengarang cerita apa dari tulisan-tulisan ini. Ya nggak penting juga sih kalau menurut saya. Jadi ya itulah teman-teman project yang mereka bangun. Eh, di Twitter juga mereka nggak terlalu gimana sih, engagement mereka ada lumayan, tapi nggak banyak-banyak amat lah. Dan untuk token AGLD dari 2021 udah sempat turun nih, turun kemarin di November waktu kasus FTX tiba-tiba naik lagi ya harganya. Jadi udah mulai mendapatkan lonjakan apa namanya? Mendapatkan lonjakan volume. Dari volume memang bisa dibilang naik untuk sekarang ini, tapi teman-teman Bitcoin masih dalam bear market. Bitcoin bear market sehingga altcoin tentunya akan terpengaruh. AGLD seperti yang kalian bilang, ini koinnya pump and dump. Apakah murni karena manipulasi market? Ya, saya rasa manipulasi market lah, teman-teman. Karena secara teknikal sendiri, eh, apa namanya, volumenya lagi bagus-bagusnya sekarang, volumenya bagus, tapi smart money-nya kosong. Jadi ada spekulan yang coba membuat naikin harganya, dinaikin naik turun ya. Mereka lagi coba untuk memanfaatkan kondisi, apalagi market Bitcoin kan boring nih. Ada baiknya cari koin-koin yang market cap-nya kecil, dimainin dulu harganya naik dan turun. Tapi kalau secara fundamental, kalian nilai secara logis aja deh, apakah bermanfaat NFT berupa tulisan seperti ini atau enggak. Gitu. Jadi ya gitu aja buat pembahasan saya. Secara fundamental menurut saya no, not too good. Kalau secara teknikal dia ada potensi untuk dimanipulasi memang harganya. Pergerakannya pump and dump dan level supportnya ada di kisaran setengah dolar saat ini. Itu level support penting. Kalau dia mampu mempertahankan level tersebut, ya kemungkinan harganya masih bisa dipompa naik lagi, mungkin masih dimanipulasi ya, dengan target kenaikan maksimum sampai 0,767 untuk resistance-nya. Teman-teman, jangka pendek lah. Gitu. Kalau dia FDN drop dari setengah dolar, target berikutnya ya ke 0,44 dolar. Itu level support berikutnya. Jadi itu buat AGLD. Next kita akan bahas si Tron. Ya, Tron, Bang Darmawan minta dibahas Tron. Tron hari ini diperdagangkan di kisaran 1.200 rupiah. Harga Tron cenderung stabil karena mekanisme burning yang mereka lakukan. Ini kita cek dia di Torscan. Dalam 15 hari terakhir, Tron jumlah supply-nya terus berkurang karena dari developernya sendiri itu terus melakukan burning untuk token Tron. Nah, proses burning yang dilakukan ini dengan tujuan karena memang supply-nya mungkin udah kebanyakan di market. Sehingga untuk bikin harganya stabil, lebih kuat lagi, ya Tron akhirnya di burning. Ini website resminya di mana project ini memang punya tujuan ya untuk sebagai alat transaksi yang bisa dibilang dipakai oleh banyak orang. Saya pribadi senang banget pakai Tron. Karena apa? Karena fee-nya murah. Kalau di toko kripto atau di Binance kita mungkin transfer cuma kena fee 1 Tron atau 2 Tron lah kalau nggak salah sekarang ya. Itu bisa beda-beda sih, tergantung kebijakan setiap exchange. Tapi Tron jaringannya itu murah banget. Jadi kalau kita transfer berapapun jumlahnya, misalkan 10 juta gitu kita transfer, biaya transfernya itu cuma sekitar 2.000 rupiah lah. Ya tergantung harga Tron, kan dia naik dan turun tuh. Tapi biasanya fee-nya cuma 1 Tron atau 2 Tron maksimal. Jadi karena murah itu menurut saya banyak orang yang akan pakai eh, Tron ini guys. Jadi menurut saya Tron bagus. Tapi nih ada tapinya. Foundernya yang suka bikin kontroversi. Justin Sun itu adalah bukan founder yang bisa dibilang cukup bebas, cukup bersih lah dari yang namanya kasus. Justice Sun itu punya banyak kasus
eh, mungkin kriminal ya, kriminal teman-teman. Dan ya teman-teman yang mungkin udah ngikutin Project Tron ataupun yang udah terjun di market kripto dari dulu pasti udah tahu banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Justin Sun yang bikin dia dikejar-kejar lah sama polisi dan lain sebagainya. Tapi meskipun apapun itu, dia masih lolos. Sekarang dia lagi ada di Korea Selatan nih, kayaknya lagi ada acara gitu guys, Justin Sun. Ya, sama komunitas KBY 2023 Remember. Jadi mereka ada acara gitu sama komunitas Tron di sana dan tentunya mereka masih tetap survive sampai saat ini. Tron masih dipakai, tokennya masih dipakai, mereka punya exchange namanya Huobi Global juga masih dipakai, dan kegiatan burning yang mereka lakukan pun juga cenderung bikin harga Tron juga tetap survive. Itu sih dari ekosistem menurut saya Tron masih cukup banyak yang pakai, kemudian acara-acara mereka juga banyak lakukan. Cuman ya wajib hati-hati aja sama kontroversi yang dibikin oleh Justin Sun selaku foundernya. Jadi itu teman-teman untuk saya tentang Tron. Tron sekarang supply-nya itu masih ya maksimum supply dengan supply yang beredar sampai 89 miliar. Dia udah ada di banyak exchange seperti di Binance, Kraken, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi banyak exchange yang bisa memperdagangkan Tron. Lalu gimana untuk harganya? TRX. TRX USDT. Binance. Nah, kita cek nih untuk harganya di Binance. Ya, harga Tron terus mengalami penguatan seiring dengan jumlah koin yang terus di-burn oleh Tron. Teman-teman, Tron so far sudah menyelesaikan ataupun masih bisa mempertahankan pola yang namanya inverse head and shoulders. Kita udah pernah bahas ini kapan hari ya? Waktu di bulan sinilah kira-kira. Di April kemarin ya. Kita udah bahas Tron. Lalu target Tron saat ini adalah survive, naik sampai resistance berikutnya itu ada di kisaran 0,1 dolar. Pergerakan Tron cukup survive karena memang mekanisme burn yang mereka sedang lakukan dan terus mereka lakukan. Volume perdagangan Tron memang mengalami penurunan disertai dengan smart money yang terus turun. Bitcoin so far masih tetap struggle, tapi Tron masih survive. Jadi dalam kondisi sekarang, Tron menurut saya secara teknikal itu masih cukup diunggulkan daripada Bitcoin. Ingat ya, kita punya dua perspektif. Pertama dari fundamental, yang saya bilang Tron use case-nya bagus dan sangat-sangat bagus untuk dipakai transaksi, tapi di satu sisi dia punya kelemahan yaitu foundernya menurut saya ya. Kontroversinya itu yang jadi kelemahan. Tapi kalau secara ekosistem mereka bisa dibilang cukup bagus lah teman-teman. Gitu, secara teknikal pun juga masih cenderung menarik. Teman-teman, Tron selama masih bisa mempertahankan harga di 0,07 masih akan tetap berpeluang untuk survive sampai 0,01. Berarti 0,1 teman-teman. Berarti potensial targetnya masih berpotensi untuk naik sampai sekitaran 50%-an. Ya, 49%, 50% lah. Itu masih sangat-sangat berpotensi. Apakah bisa terrealisasi ke sana? Ya, mungkin kondisi dari market Bitcoin akan mempengaruhi Tron juga. Tapi kalau Bitcoin nggak dapat dampak parah banget, ya kayaknya sih Tron masih bisa survive. Lawan arus lah istilahnya. Gitu sih untuk saat ini ya. Tron masih cukup volatile. Buat yang masih punya Tron, mungkin masih sabar untuk hold, ya masih bisa di hold sih teman-teman. Cuman ya gitu, Tron punya volatilitas yang tinggi ya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Tetap semua kripto itu beresiko, baik yang fundamental bagus atau enggak, tetap punya resiko. Jadi harus distribusi, diversifikasi aset kalian ke banyak aset lain ya, supaya teman-teman juga resikonya terjaga. Jadi gitu sih buat saya pembahasan Tron sama AGLD, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, langsung aja tulis di kolom deskripsi. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja guys, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.